Perang Rusia-Ukraina kini telah berubah menjadi konflik jangka panjang yang menguras tenaga, sumber daya, dan ketahanan psikologis kedua belah pihak. Garis depan bergerak lambat, pertempuran berlangsung berbulan-bulan di lokasi yang sama, dan kemenangan tidak lagi ditentukan oleh satu serangan besar, melainkan oleh siapa yang mampu bertahan lebih lama. Dalam konteks inilah, Rusia kembali menghadirkan salah satu simbol kekuatan militernya yang paling mencolok, bom udara FAB-3000. FAB-3000 bukan senjata baru, ia adalah produk era Uni Soviet, dirancang untuk satu tujuan utama, penghancuran maksimal. Dengan bobot sekitar 3 ton, bom ini membawa daya ledak yang mampu meratakan area luas, menghancurkan bangunan bertulang, bunker lapangan, dan posisi pertahanan yang selama berbulan-bulan dibangun dengan susah payah. Ketika FAB-3000 jatuh, tidak ada konsep kerusakan ringan, yang tersisa hanyalah kawah besar, puing, dan tekanan psikologis yang mendalam bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Namun yang membuat FAB-3000 relevan dan menakutkan di perang Ukraina bukan hanya ukurannya, melainkan cara Rusia memodernisasi penggunaannya. Bom ini kini dilengkapi dengan kit luncur, memungkinkan FAB-3000 meluncur puluhan kilometer menuju target. Artinya, pesawat Rusia tidak perlu terbang tepat di atas garis depan atau memasuki zona pertahanan udara Ukraina yang paling berbahaya. Mereka bisa meluncurkan bom dari jarak aman, tetap mempertahankan pesawat dan awaknya, namun tetap memberikan pukulan yang sangat berat di darat. Inilah salah satu kekuatan pendekatan militer Rusia. Alih-alih hanya mengejar teknologi mahal dan sangat kompleks, Rusia menggabungkan senjata lama yang terbukti efektif dengan solusi teknis yang relatif sederhana namun fungsional. Hasilnya adalah senjata yang murah secara relatif, mudah diproduksi dalam jumlah cukup, dan sangat mematikan dalam konteks perang posisi seperti di Ukraina. Pesawat yang paling sering dikaitkan dengan peluncuran FAB-3000 adalah Sukhoi Su-34. Jet tempur pembom ini telah menjadi tulang punggung kekuatan udara Rusia sepanjang konflik. Su-34 bukan bom berstrategis yang jarang terbang dan mahal dalam operasional. Ia adalah pesawat yang dirancang untuk bekerja keras, terbang berulang kali, dan mendukung pasukan darat secara langsung. Dengan kapasitas angkut besar dan avionik yang memadai, Su-34 menjadi platform ideal untuk membawa bom sekelas FAB-3000. Penggunaan FAB-3000 paling sering dikaitkan dengan front timur Ukraina, khususnya wilayah Donetsk. Di sini, perang telah berubah menjadi adu ketahanan. Parit demi parit, desa demi desa diperebutkan dengan harga mahal. Dalam situasi seperti ini, bom besar menjadi alat pembuka jalan. Sebelum infanteri bergerak, sebelum kendaraan lapis baja maju, Rusia menggunakan FAB-3000 untuk menghancurkan titik-titik pertahanan utama Ukraina. Hasilnya bukan selalu terobosan besar, tetapi kelelahan perlahan yang terus menumpuk di pihak lawan. Bagi pasukan Ukraina yang bertahan di garis depan, FAB-3000 adalah ancaman yang sangat sulit ditangani. Bom ini tidak bisa dicegat seperti risil jelajah atau drone. Tidak ada sistem pertahanan udara yang secara khusus dirancang untuk menghentikan bom jatuh bebas atau bom luncur seberat 3 ton. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan menghalangi pesawat peluncurnya. Namun ketika bom dilepaskan dari jarak puluhan kilometer, tugas itu menjadi jauh lebih sulit. Akibatnya, Ukraina seringkali harus menerima dampak serangan, lalu berusaha beradaptasi. Posisi dipindahkan, pasukan disebar, dan pertahanan dibangun ulang di belakang garis yang hancur. Ini adalah proses yang melelahkan dan mahal. Setiap kali FAB-3000 digunakan, Ukraina dipaksa menghabiskan waktu, tenaga, dan sumber daya hanya untuk kembali ke posisi bertahan yang stabil. Sebagai balasan, Ukraina meningkatkan serangan drone jarak jauh ke wilayah Rusia. Depo bahan bakar,
fasilitas logistik, dan lapangan udara menjadi sasaran. Ini adalah strategi untuk menekan kemampuan Rusia melancarkan serangan udara lanjutan. Namun disinilah terlihat perbedaan mendasar antara kedua pihak. Rusia memiliki kedalaman wilayah yang luas, jaringan logistik besar, dan kapasitas industri yang mampu menyerap kerusakan dan tetap beroperasi. Serangan balasan Ukraina memang menyakitkan, namun jarang cukup untuk menghentikan operasi Rusia secara menyeluruh. Secara politik, Kiev dan sekutu baratnya mengecam penggunaan bom besar seperti FAB-3000. Mereka menyebutnya eskalasi dan ancaman serius terhadap warga sipil. Volodymyr Zelensky berulang kali menggunakan momen serangan udara besar untuk menuntut lebih banyak bantuan militer dan sistem pertahanan udara dari Barat. Pernyataan keras dikeluarkan, forum internasional digelar, dan kecaman disuarakan. Namun dari sudut pandang Moskow, tekanan retorika ini tidak banyak mengubah kalkulasi di medan perang. Rusia melihat FAB-3000 sebagai senjata konvensional sah yang digunakan untuk menghancurkan target militer dan mempercepat kelelahan musuh. Lebih dari itu, penggunaannya juga mengirim pesan strategis. Pesan bahwa setelah bertahun-tahun sanksi dan perang, Rusia masih punya cadangan kekuatan, baik dari sisi industri maupun militer. Reaksi dunia internasional terhadap FAB-3000 sebenarnya mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas. Barat melihatnya sebagai tanda bahwa Rusia belum kehabisan opsi eskalasi, bahwa konflik ini masih bisa menjadi lebih keras, lebih destruktif, dan lebih sulit dihentikan. Tidak ada sanksi khusus yang diberlakukan hanya karena FAB-3000, namun setiap penggunaannya memperkuat narasi bahwa Rusia masih mampu mengendalikan tempo eskalasi. Dalam konteks militer murni, FAB-3000 bukan senjata yang langsung memenangkan perang. Ia tidak mengubah peta dalam semalam. Namun dalam perang posisi yang panjang, senjata seperti ini sangat efektif. Ia memaksa lawan untuk terus bertahan, terus membangun ulang, dan terus menguras cadangan. Rusia tampaknya memahami bahwa kemenangan tidak harus datang dalam bentuk terobosan dramatis, namun bisa dicapai melalui tekanan konstan dan kelelahan bertahap. FAB-3000 juga mencerminkan filosofi militer Rusia yang khas, bukan sekedar mengejar presisi ekstrim atau teknologi paling mahal, tetapi mengandalkan kombinasi daya hancur, volume, dan ketahanan industri. Dalam perang yang ditentukan oleh waktu dan stamina, pendekatan ini memberi Rusia keunggulan tertentu. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.